C1181030. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan sedikit tentang judul yang akan saya teliti, yaitu pengaruh perbedaan jenis substrat pada pemeliharaan cacing laut atau Nereis sp. Pentingnya melakukan penelitian tersebut untuk mendapatkan jenis substrat yang baik untuk menghasilkan cacing laut yang baik untuk aquakultur yang digunakan sebagai pakan udang induk, pakan ikan, dan lain-lain. Penelitian harus dilakukan untuk menentukan jenis media sebagai media kultur. Penelitian ini bisa dilakukan di daerah estuari dengan kondisi substrat lumpur berpasir. Waktu terbaik mendapatkan cacing laut pada saat air laut surut. Hasil yang akan didapatkan yaitu mengetahui jenis substrat yang baik untuk laju pertumbuhan spesifik dalam pemeliharaan cacing laut, dan jenis substrat yang baik adalah jenis substrat lumpur berpasir. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pentingnya melakukan penelitian tersebut yaitu agar kita dapat mengetahui bagaimana proses peranan apa saja yang dapat fitoplankton lakukan pada rantai makanan. Penelitian tersebut bisa kita lakukan dengan pengambilan sampel menggunakan parameter fisika dan kimia. Waktu terbaik yang dapat kita lakukan yakni kapan saja, dan hasil yang akan kita dapatkan dapat mengetahui bahwa sahnya fitoplankton adalah tumbuhan air dengan ukuran mikro serta hidup melayang air. Fitoplankton berperan dalam ekosistem perairan dan rantai makanan, yang mana memiliki peran yang sama pentingnya dengan peranan tumbuhan hijau yang tingkatannya lebih tinggi di ekosistem daratan. Fitoplankton memiliki kemampuan untuk dapat berfotosintesis serta dapat menghasilkan senyawa organik, membuat fitoplankton disebut sebagai produsen primer. Fitoplankton sebagai produser primer di perairan merupakan sumber kehidupan bagi seluruh organisme hewan lainnya, baik langsung maupun tidak langsung. Ia merupakan makanan bagi konsumen pria yaitu primer, yaitu zooplankton. Dalam hal ini perkembangannya sangat dipengaruhi oleh zooplankton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Ilmi, Stanbook I1C1181035. Pada kesempatan kali ini saya mengangkat judul penelitian yaitu estimasi kandungan stok karbon pada ekosistem lamun. Masalah pemanasan global yang kian hari kian memburuk menjadi alasan utama saya mengapa mengangkat judul ini. Penelitian ini akan dilakukan di perairan kota Kendari dan sekitarnya pada bulan Juni, dan hasil akhir yang diharapkan berupa data stok karbon pada ekosistem lamun yang dapat dimanfaatkan untuk penelitian lebih lanjut. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diva Safa Indira, NIM saya I1C1181048. Sekarang saya akan menjelaskan tentang penelitian saya, yaitu tentang pemanfaatan budidaya terumbu karang sebagai solusi inovatif peningkatan kadar oksigen sekaligus aset makro dalam perekonomian masyarakat di Sulawesi Utara. Penelitian ini penting dilakukan untuk memberikan informasi yang relevan kepada masyarakat atau pemerintah tentang pentingnya mengelola terumbu karang secara optimal. Penelitian ini harus dilakukan untuk menganalisis aspek pemanfaatan budidaya terumbu karang bagi lingkungan, terutama dalam peranannya sebagai memproduksi oksigen untuk mengurangi efek pemanasan global, serta aspek ekonomi terumbu karang di Sulawesi Utara berdasarkan nilai produktivitasnya. Penelitian ini dapat dilakukan di daerah-daerah pesisir. Waktu yang paling tepat untuk melakukan penelitian ini yaitu pada saat kondisi perekonomian masyarakat pesisir mengalami penurunan, agar supaya penelitian ini dapat menjadikan salah satu solusinya. Hasil yang didapat dari penelitian ini yaitu pemanfaatan budidaya terumbu karang dapat memperbaiki kualitas air, meningkatkan kadar oksigen, kemudian mengurangi efek pemanasan global dan berdampak positif bagi lingkungannya. Mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, perkenalkan nama saya Omiana Rama, NIM I1C1181031, jurusan Ilmu Kelautan. Judul penelitian saya yaitu implementasi pengolahan ekosistem pesisir berbasis pengolahan wilayah pesisir secara terpadu untuk kelestarian ekosistem pesisir di Teluk Kendari. Pentingnya mengambil penelitian ini adalah untuk mengetahui pengolahan wilayah pesisir Teluk Kendari yang tepat sehingga dapat tercapai pemanfaatan yang lestari.
Mengapa saya mengambil penelitian ini? Karena untuk memberikan rekomendasi kepada masyarakat dalam upaya peningkatan pengolahan sumber daya pesisir di Teluk Kendari. Penelitian ini dapat dilakukan pada saat keadaan stabil dengan menggunakan metode kuantitatif. Hasil akhir dari penelitian ini yaitu menganalisis dan mempresentasikan data kuantitatif penelitian, melakukan proses pendataan terhadap transkrip wawancara dan catatan lapangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Maria Ulfa dengan stambuk I1C1180039. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang rencana proposal penelitian atau PKM saya yang berjudul Analisis Keanekaragaman Betta Spong atau Porifera dari perairan pulau-pulau kecil kawasan konservasi laut daerah Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara. Penelitian ini penting untuk dilakukan sebagai strategi pengelolaan dan pengembangan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di daerah Kabupaten Muna. Penelitian ini harus dilakukan karena wilayah perairan Indonesia termasuk perairan terumbu karang, pesisir, dan pulau-pulau kecil di daerah Kabupaten Muna masih minim akan informasi atau data mengenai biota laut khususnya spong. Hasil yang didapatkan dari penelitian ini yaitu dapat memberikan kontribusi yang besar terhadap pengelolaan sumber daya alam wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di wilayah Sulawesi Tenggara, serta memberikan wawasan dan informasi baru bagi peneliti tentang mengidentifikasi spong. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuliana Sari, stambuk I1C1180036. Judul penelitian saya ialah pengaruh sampah mikroplastik terhadap siklus hidup kehidupan organisme pesisir yang berada di kolam perairan. Penelitian ini penting dilakukan untuk mengetahui bagaimana pengaruh sampah mikroplastik terhadap siklus hidup kehidupan organisme pesisir. Penelitian ini harus dilakukan karena maraknya sampah yang beredar di kolam perairan dan masih kurangnya penelitian mengenai sampah mikroplastik yang berada di kolam perairan. Penelitian ini dilakukan di daerah-daerah yang perairannya terkontaminasi oleh sampah mikroplastik, misalnya di Teluk Kendari. Waktu terbaik untuk melakukan penelitian ini ialah pada saat kondisi perairan stabil dan didukung dengan kondisi cuaca yang baik. Hasil akhir dari penelitian ini ialah kita bisa menyimpulkan pengaruh apa saja yang ditimbulkan oleh sampah mikroplastik terhadap siklus hidup kehidupan organisme pesisir. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Toton Suprapto, stambuk I1C1180009. Judul penelitian saya adalah kerupuk manis rumput laut sebagai cemilan bernutrisi tinggi. Pentingnya melakukan penelitian ini karena kita ketahui sendiri bahwa rumput laut adalah salah satu jenis alga yang mempunyai kandungan nutrisi yang cukup lengkap, diantaranya karbohidrat, lemak, protein, dan juga serat. Mengapa dilakukan penelitian ini? Karena pengolahan rumput laut kebanyakan digunakan sebagai bahan kosmetik, obat-obatan, dan juga digunakan sebagai bahan makanan seperti es krim dan juga agar-agar. Penelitian ini dilakukan di Wakatobi, tempatnya di Wanci. Waktu terbaik untuk melakukan penelitian ini pada saat bulan panen. Sekian dan terima kasih. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilham Saputra dari jurusan Ilmu Kelautan dengan stambuk I1C1180012. Baiklah, kali ini saya akan presentasikan sebuah judul penelitian saya, yaitu pengaruh mikroplastik terhadap kehidupan biota yang ada di laut. Mungkin penelitian ini terdengar tidak penting, tapi menurut saya penelitian ini penting dilakukan agar dapat memberi pengetahuan kepada masyarakat terkait efek yang diakibatkan oleh mikroplastik sehingga dapat menjaga kebersihan laut dengan tidak membuang sampah ke sembarang tempat. Penelitian ini harus dilakukan karena pengaruh yang diakibatkan oleh mikroplastik sejauh ini belum dapat dijelaskan secara menyeluruh atau paten. Penelitian ini bisa dilakukan kapan saja dan di mana saja. Akan tetapi, untuk mendapatkan hasil yang lebih akurat, penelitian ini sebaiknya dilakukan di tempat-tempat yang kadar pencemaran lautnya lebih tinggi, seperti di Teluk Kendari. Mengapa di Teluk Kendari? Karena di Teluk Kendari banyak terdapat sungai yang bermuara langsung ke teluk ini dan membawa
banyak sekali partikel-partikel sampah dari rumah tangga. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Imran Stambuk I1 A4 14030, jurusan Ilmu Kelautan. Judul saya Struktur Komunitas Kepiting Uka pada Ekosistem Mangrove di Perairan Tinanggea. Pentingnya melakukan penelitian ini untuk mengetahui apakah kerusakan ekosistem mangrove dapat mempengaruhi keberadaan kepiting uka. Penelitian ini dilakukan karena ekosistem mangrove di perairan Tinanggea banyak yang mengalami kerusakan. Waktu yang tepat untuk melakukan penelitian ini pada saat air surut dan tempatnya di pesisir pantai yang memiliki ekosistem mangrove. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arjuna Sakti, Stambuk I1C1 18001. Adapun judul penelitian saya analisis kandungan mikroplastik pada ikan baronang di perairan Teluk Kendari. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui kandungan mikroplastik dari hasil analisis pada ikan baronang di perairan Teluk Kendari. Mengapa harus dilakukan penelitian ini? Untuk memberikan informasi kepada masyarakat yang tinggal di sekitaran Teluk Kendari bahwa mikroplastik ini sudah terdapat pada ikan, dan mikroplastik ini sangat berbahaya bagi organisme di laut maupun manusia itu sendiri yang mengkonsumsi ikan yang terakumulasi oleh mikroplastik. Penelitian ini bertempat di Teluk Kendari. Hasil yang didapatkan pada penelitian ini yakni yang pertama memberikan informasi ilmiah tentang akumulasi mikroplastik pada ikan baronang baik dalam bentuk artikel maupun media sosial. Yang kedua, publikasi nasional terakreditasi dan internasional bereputasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Asman Tokaseh, NIM I1C118065. Saya akan menjelaskan tentang Pleurosigma. Pleurosigma adalah salah satu zooplankton yang memiliki bentuk tubuh intan memanjang dan sigma, serta bersel tunggal, berdinding sel silika, dan memiliki riape pada kedua valvenya. Pleurosigma juga memiliki ukuran tubuh 5-10 mikrometer. Pleurosigma bereproduksi atau berkembang biak secara aseksual melalui pembelahan sel. Serta Pleurosigma memiliki manfaat, yaitu bagian besar menyumbang tingkat oksigen esensial, serta memiliki manfaat bagi manusia, yaitu sebagai bahan-bahan parfum, karet, penyedap makanan, dan masih banyak lainnya lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dusri Adin, Stambuk I1 C1 18069. Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang teknik rehabilitas karang buatan ramah lingkungan guna mengatasi kerusakan ekosistem laut. Apa pentingnya melakukan penelitian tersebut? Ya, supaya dalam memanfaatkan sumber daya laut tidak jarang yang menggunakan metode penangkapan yang tidak ramah lingkungan seperti bom serta penambangan karang. Mengapa harus dilakukan penelitian tersebut? Guna mengatasi kerusakan ekosistem laut, jadi kita bersosialisasi kepada masyarakat atau pelatihan keterampilan transplantasi karang kepada pemuda-pemudi desa Langara agar memiliki kegiatan positif yang bermanfaat bagi desa. Ya, kegiatan ini dilaksanakan selama 3 bulan atau 90 hari. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Putri Trimehema, Stambuk I1C1 18053. Di sini saya akan menjelaskan tentang manfaat terumbu karang atau coral reef bagi manusia dan lingkungannya. Coral reef atau terumbu karang memiliki manfaat bagi manusia dan lingkungannya, baik di darat, di laut maupun di pesisir. Coral reef atau terumbu karang memiliki 3 manfaat. Yang pertama, manfaat secara ekologi, yang kedua manfaat secara ekonomi, dan yang ketiga manfaat secara sosial. Manfaat coral reef secara
Ekologi yang pertama sebagai penunjang kehidupan bagi organisme yang berasosiasi di dalamnya, dan yang kedua sebagai sumber keanekaragaman hayati, dan yang ketiga sebagai pelindung pantai pesisir, dan yang keempat mengurangi pemanasan global. Manfaat coral reef secara ekonomi: 1. Sebagai bahan sumber makanan, yang kedua sebagai bahan obat-obatan dan kosmetik, dan yang ketiga sebagai objek wisata, dan yang keempat sebagai bahan mata pencarian, dan yang kelima sebagai sumber bibit budidaya. Ketiga, manfaat coral reef secara sosial: 1. Sebagai penunjang pendidikan dan penelitian, dan yang kedua sebagai tempat rekreasi masyarakat. Coral reef atau terumbu karang tersebar di seluruh lautan dunia. Jadi bagi yang ingin melakukan penelitian coral reef bisa melakukan di daerahnya masing-masing. Khusus mungkin untuk daerah saya, Kabupaten Morowali, Kecamatan Bungku Selatan, waktu yang baik untuk melakukan coral reef yaitu pada bulan 1 sampai bulan Mei atau bulan September sampai bulan Desember. Baik dari hasil yang saya uraikan di atas, kita mendapatkan hasil bahwa manfaat terumbu karang terdiri atas 3. Yang pertama ekologi, yang kedua ekonomi, dan yang ketiga sosial. Apabila kita kaji menjadi dalam, maka kita akan mendapat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Wardana, Stambuk I1A 414026. Di sini saya melakukan penelitian studi kondisi oceanografi untuk kesesuaian wisata pantai di Pulau Bokori. Wisata pantai merupakan wisata yang objek dan daya tariknya bersumber dari potensi bentang laut maupun bentang darat pantai. Suatu objek wisata akan semakin ramai dikunjungi oleh wisatawan apabila mempunyai suatu atraksi wisata sebagai daya tarik yang dapat menarik wisatawan atau pengunjung. Pentingnya melakukan penelitian ini untuk mengetahui kondisi oceanografi di Pulau Bokori, yang mana data dan informasi yang diperoleh dari penelitian ini nantinya dapat digunakan untuk pengambilan atau pengembangan wisata pantai. Tujuan untuk penelitian ini untuk mengetahui kondisi oceanografi Pulau Bokori dan melakukan analisis kesesuaian wisata pantai di Pulau Bokori berdasarkan aspek oceanografi. Kegunaan penelitian ini adalah diharapkan dapat menjadi dasar atau pengembangan pulau. Penelitian ini melakukan pengukuran parameter oceanografi yang meliputi kedalaman, kecepatan arus, kecerahan, ketersediaan air tawar, biota yang berbahaya, bakteri dan tipe pantai, dan kemiringan pantai. Oke, mungkin sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.